Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, marilah kita bersama-sama belajar jarak jauh materi ilmu pengetahuan alam untuk SMP kelas 9. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar sistem reproduksi manusia. Bagian yang dipelajari: 1. Pembelahan sel. 2. Struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Dan ketiga, kesehatan organ reproduksi manusia. Pertemuan pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Apakah perbedaan antara pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis tersebut? Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mengamati animasi berikut. Pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik atau sama dengan sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Tahapan-tahapan mitosis meliputi interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase pertumbuhan. Interfase merupakan tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Pada tahap interfase terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas tiga fase, yaitu G1 atau gap 1, S atau sintesis, dan G2 atau gap 2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase S terjadi proses replikasi DNA. Fase kedua terjadi pertumbuhan organel. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat gambar berikut. Fase pembelahan mitosis. Fase profase. Pada fase ini, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatis. Berikutnya, kromatis berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindle mulai mengatur diri
sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mengamati animasi di samping. Fase metafase. Pada fase ini terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Lihat animasi di samping. Fase anafase. Pada fase ini, benang-benang spindel memendek. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Lihat animasi berikut. Fase telofase. Pada fase ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Meiosis 1. Tahap-tahapnya meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2. Tahapannya meliputi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Fase pembelahan meiosis 1. Tahap profase 1. Membran inti mulai menghilang dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromosom mulai menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Tahap metafase 1. Kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Tahap anafase 1.
kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Tahap telofase 1. Pada tahap ini, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian, sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Fase pembelahan meiosis 2. Tahap profase 2. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Tahap metafase 2. Setiap kromosom haploid, yaitu yang berisi dua kromatid, tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada ujung sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Tahap anafase 2. Pada tahap ini, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Tahap telofase 2. Pada tahap ini, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.